Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas pelajaran sejarah tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada bagian ini, ada bagian A, yaitu upaya memperoleh pengakuan kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, negara Indonesia mulai diakui sebagai de facto. Namun sebagai negara merdeka, Indonesia juga membutuhkan pengakuan secara de jure, sehingga diperlukan upaya diplomasi yang lebih luas untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia. De facto adalah sudah memenuhi syarat-syarat terbentuknya negara. De jure berdasarkan pada kaidah-kaidah yang diatur dalam hukum internasional terkait keberadaan suatu negara baru. Meskipun Indonesia sudah mendapat pengakuan secara de facto oleh Lebanon, namun seakan-akan sama sekali tidak ada pengaruhnya. Indonesia sudah mendeklarasikan kemerdekaan, namun Belanda masih mendarat di Indonesia dengan maksud untuk kembali menjajah Indonesia. Ditinjau dari segi kegiatan diplomasi Republik Indonesia, periode 1945 sampai 1950 merupakan periode yang sangat menentukan. Dalam memperjuangkan dan menyuarakan kemerdekaannya, Indonesia membutuhkan dua aspek perjuangan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, yaitu aspek diplomasi dan aspek perang. Pada hakikatnya, aspek diplomasi dan aspek perang diumpamakan seperti dua sisi mata uang. Perjuangan diplomasi saja tanpa diiringi dengan perjuangan bersenjata tidak berarti apa-apa. Sebaliknya, perjuangan bersenjata tanpa diplomasi tidak akan menggambarkan perjuangan Indonesia. Hal itu kemudian dipertemukan dengan pidato yang disampaikan oleh Muhammad Hatta kepada Badan Pekerja KNIP 19 Juli. Diplomasi pun juga mendapat dukungan penuh dari tentara rakyat pada waktu itu. B. Sejarah kelahiran Departemen Luar Negeri. Sesudah proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno segera meminta anggota KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang diketahui oleh Ahmad Soebardjo untuk menyusun suatu darat yang memuat kementerian termasuk Kementerian Luar Negeri. Namun pada sejarah awalnya, Kementerian Luar Negeri menghadapi berbagai kendala dan masalah besar. Ahmad Soebardjo harus mulai meletakkan landasan kegiatan Kementerian Luar Negeri mulai dari awal. Ahmad Soebardjo yang juga merupakan Menteri Luar Negeri pertama memulai tugas dengan membuka kantor di rumahnya, Jalan Cikini Raya nomor 80-82. Ia dibantu oleh beberapa staf kecil yang terdiri atas Nyonya Herawati, dia, Paramita Abdurrahman, Mr. Sujono, Suyoso, Hadismoro, dan Hadi Tayyib. Selama masa kabinet Syahrir, Sultan Syahrir merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri. Pada waktu itu sarana dan prasarana serta kelengkapan lain masih terbatas. Namun demikian, kantor Kementerian Luar Negeri kemudian mulai ditempatkan secara resmi di Jalan Cilacap nomor 4. Pada akhir Oktober 1945, kantor Kemelu kemudian pindah lagi ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 36. Pada awalnya, Kementerian Luar Negeri hanya membentuk suatu sekretariat yang dipimpin oleh Mr. Sujono. Peranan dan kegiatan Kementerian Luar Negeri meningkat setelah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada bulan Maret 1949 pindah ke ibu kota perjuangan, Yogyakarta. Pada saat yang sama, bagian diplomatik konsuler mulai dibentuk dan dipimpin oleh Pandu Sudiningrat. Setelah KNB usai, Kementerian Luar Negeri kemudian mulai diberikan kantor khusus di Taman Pejamuran nomor 6, Jakarta yang masih C. Pengakuan India atas kemerdekaan Indonesia. Dalam rangka mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu negara yang menjadi penghantar pengakuan internasional tersebut adalah India. India merupakan negara kedua setelah negara sekutu dan Singapura yang berkontrak langsung dengan Indonesia. India menjadi salah satu yaitu menjadi pelopor pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Keberhasilan diplomasi Republik Indonesia terhadap India tersebut tidak lepas dari 3 faktor pendukung berikut.
Satu, Indonesia dan India sudah menjalin hubungan yang cukup erat sejak lama, terutama ketika agama Buddha dan Hindu memengaruhi kehidupan kebudayaan Indonesia. Kedua, adanya kesamaan identitas dalam memperjuangkan kemerdekaan kedua bangsa, yaitu India atau Inggris dan Indonesia atas Belanda. Menjadi faktor lain yang membuat India, terutama Nehru beserta rakyat India, memberikan dukungannya atas perjuangan Indonesia. Adanya hubungan dekat antara dua pimpinan negara, yaitu Nehru dengan Muhammad Hatta, yang terjalin Februari 1927. D. Dukungan negara-negara Timur Tengah atas kemerdekaan Indonesia. Pengakuan dari Liga Arab ini juga tidak lepas dari diplomasi yang dijalankan oleh H. Agus Salim. H. Agus Salim dikenal gencar dalam memperkenalkan Republik Indonesia di luar negeri. Sebelum kunjungan H. Agus Salim, Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta, ada peran lain pentingnya yang mendorong dukungan tersebut, yaitu utusan Republik Indonesia pertama yang mengunjungi Mesir, Suwandi, yang singgah di Kairo pada 7 April 1949. 1. Dukungan Palestina. Palestina dan Mesir merupakan dua bangsa yang paling awal memberikan pengakuan terhadap negara Indonesia. Hal itu seperti tertuang dalam buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri yang ditulis oleh Mr. Zain Hasan LC, Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia. Pada saat negara-negara lain belum berani untuk memutuskan sikap, dukungan Palestina diwakili oleh Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini secara terbuka mengenai kemerdekaan Indonesia. 2. Dukungan Mesir. Setelah satuan dari Mesir Palestina untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, maka negara berdaulatan yang berani mengakui kedaulatan Republik Indonesia pertama kali adalah negara Mesir pada 22 Maret tahun 1946. Di Mesir, sejak diketahui sebuah negeri Muslim bernama Indonesia proklamasi kemerdekaan. E. Dukungan Australia atas kemerdekaan Indonesia. F. Dukungan Amerika Serikat atas kemerdekaan Indonesia. G. Dukungan Uni Soviet atas kemerdekaan Indonesia. H. Dukungan PBB atas kemerdekaan Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan pada pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.